Pasaman Barat. Tempat saya mengajar adalah di SMA 1 Kinali, dan saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Saya akan mengambil video praktek pembelajaran. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan masukan agar kedepannya video pembelajaran saya bisa lebih baik lagi kedepannya. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ananda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar hari ini, Umi akan mengecek terlebih dahulu posisi duduknya. Apakah sudah rapi? Nah, oke, baik, bagus. Ananda, ayo, duduknya bagus. Ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kepada ketua untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membaca Al-Quran. Hari ini kita membaca surat apa, Nak? Kita akan membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. Saya untuk mengajak teman-temannya membaca surat Al-Insyirah bersama. Baiklah teman-teman, mari kita membaca surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dengan membaca Al-Quran tadi Allah memberikan kita hidayah. Oke, baik Ananda, untuk menumbuhkan rasa semangat anak Umi dalam belajar hari ini, masih ingat dengan tepuk PPK minggu lalu? Baik, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong.
Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti anak-anak semangat ya belajar hari ini. Semangat. Ini akan mengambil absensi anak-anak terlebih dahulu. Kalau ada bilang aja ya nak ya. Aditya Pratama, Aidil Vanessa, Anita Sapitri, dan lagu nasional terlebih dahulu sebagai bentuk tanda cinta kepada tanah air kita. Nah, judul lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Tanah Airku, yang akan dipandu langsung oleh Tikesha. Kepada Tikesha, persilakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, silakan berdiri. Baiklah teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Ingat pelajaran minggu kemarin. Ya, silakan Kesha. Berlaku ihsan dan bersyukur Umi. Berlaku ihsan dan bersyukur. Apa itu bersyukur rasanya? Mensyukuri nikmat dari Allah. Mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi sebelum kita belajar hari ini, Anda akan mengamati video tentang pelajaran kita hari ini. Amati dulu video pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah Anda amati videonya? Apa yang Anda dapat ambil dari video tersebut pembelajarannya? Ada Tuhan itu ngasih apa yang kita butuhin, bukan apa yang kita inginin. Bagus, berarti Allah itu memberikan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Kadang belum tentu menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Nah, itulah video tentang tadi supaya kita bisa menerima dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Ya, yang kedua adalah kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, dan bertawakal. Pertama, nanti Anda mampu menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, Anda mampu menelaah dalil yang berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Ini Umi ingin melihat terlebih dahulu kemampuan awal Anda. Silakan buka HP-nya. Umi sudah mengirimkan link quiz untuk menjawab beberapa soal sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Sudah? Amin. Sudah dilihat dirinya? Sudah masuk ke dalam linknya? Sudah. Kita mulai untuk pengujian pengetahuan awal tentang materi yang akan kita pelajari. Ternyata untuk pengetahuan awalnya sudah ada beberapa orang yang bagus nilainya, Alhamdulillah. tapi ada beberapa dari teman Anda yang nilainya masih di bawah KKM. Tidak masalah. Nanti sebelum wajar ya, karena kita belum belajar materi yang akan kita bahas hari ini. Nanti kalau sudah belajar, insya Allah nanti pas di posternya nilainya lebih bagus dari quiz hari ini. Ya, itulah nanti yang akan kita bahas di dalam diskusi nantinya. Sebelum Anda membahas materi ini, beri terlebih dahulu video yang berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar.
tersebut. Ada yang bisa menjelaskan apa tadi yang terjadi? Anak kita bisa mengelola waktu. Itu saja. Terus kita hidup tuh ya dengan waktu. Jadi kalau udah jalannya, udah waktunya berhenti, ya udah berhenti. Nggak bisa kita ngelola waktu. Oke, baik. Ya, bagus ya. Tadi yang Anda amati dari video tersebut, berapapun usaha kita untuk menghindari kematian, kalau sudah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka akan terjadi pada saat yang sama. Ya, itu kan tadi dia berulang-ulang lagi bermimpi untuk menghindari supaya tidak terjadi kecelakaan itu kepada dirinya. Tapi akhirnya bagaimana? Walaupun dia terhindar dari kecelakaan mobil, tapi dia ditembak kecil. Ya, sama saja. Berarti ketentuan dari Allah itu tidak bisa diubah. Ya, paham? Paham. Ya. Selanjutnya Anda amati video yang kedua. Belajar dari kamu. Yang sabar mas ya, saya juga pernah seperti mas. Kita tonton tadi ya, sudah diamati lagi video yang kedua. Apa yang dapat Anda ambil pelajarannya dari video yang barusan? Tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa jika kita itu berusaha, maka kita harus berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Kan permasalahan-permasalahan yang muncul di video tadi. Baik, Umi akan membagi 3 kelompok untuk mendiskusikan materi qada dan qadar. Terlebih dahulu untuk mendiskusikan materi beriman kepada qada dan qadar. Kelompok pertama, Aditya Pratama, Ahmad Maulana Zikri, Anisatul Hasanah, Anita Safitri, dan Bira Dwi Marta. Kelompok 2, Kesha Mafaza, Rifaldo Gunawan, Rosalina Stefani, Sabila Rahmah. Kelompok 3, Riko Adriano, Tibi Wulandari, Yuliani, dan Yulifa Saputri. Silakan Anda duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah Umi bagi. Ya, baik Anda. Silakan Anda diskusikan materi yang akan kita bahas tentang beriman dengan qada dan qadar. Baik. Ya, kelompok 1 materinya ada pengertian beriman kepada qada dan qadar. Kelompok iman kepada qada dan qadar membahas tentang macam-macam takdir. Oke, silakan Anda diskusikan terlebih dahulu, baru nanti Anda mempresentasikan materi tersebut. Anda melaksanakan diskusi hari ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Anda kerjakan. Sekaligus Umi memberikan lembaran penilaian diri dan kelompok. Nanti Anda nilai temanya ketika berdiskusi dan nilailah dirinya sendiri ya dengan lembaran yang Umi berikan ini. Silakan diisi.
Nah, ada yang jangan lupa ya. Ini kelompok 3. Tadinya yang kedua nanti akan menunjukkan materi yang seluruhnya ya. Kelompok 2 tidak terlalu tapi nanti akan menunjukkan. Ini ada permasalahan. Kepada qadar dan qadar. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian beriman qadar dan qadar akan disampaikan oleh kelompok 1. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Kesha Mafasaulan Dewi, saya Nadia Sapitri, Saya Rivaldo Gunawan. Saya Idil Resto, saya Adil Utama, saya Manuel Nanti. akan membacakan hasil materi kelompok kami. Kadar dan kadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kadar secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Kadar secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz, papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Kadar berasal dari bahasa Arab yaitu al-qadar, berarti menetapkan. Salah satu rukun iman yang diyakini kalangan ahli sunnah wal al-jamaah adalah iman kepada kadar dan kadar. Menurut istilah, pengertian kadar adalah ketetapan atau ketentuan Tuhan sejak azali tentang menyerah. Dalil tentang beriman kepada kadar dan kadar terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Artinya, tidak ada keberatan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa antara qadar dan qadar tidak bisa dipisahkan? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Kami minta waktu. Baik, jawaban untuk pertanyaan kelompok 2. Hubungan antara kadar dan kadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena kadar diibaratkan rencana, sedangkan kadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kadarnya sesuai dengan kehendaknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menambah jawaban dari kelompok 2. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum penciptaan alam semesta zaman azali. Baik, itu yang dapat kami tambahkan dari pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 1, jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan materinya tentang beriman kepada Allah Dan qadar. Ya, ketentuan dan takdir itu tidak akan pernah terpisahkan. Ya, paham ya? Jadi tidak akan pernah terpisahkan. Kalau ketentuan dari Allah itu apa contohnya? Kematian, kelahiran, ya, itu sudah ketentuan dari Dengan yaitu adalah kelompok 3. Baik, kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang
Materi macam-macam takdir. Macam-macam takdir. 1. Takdir mubram. Pengertian dari takdir mubram adalah takdir yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi meskipun dengan menggunakan segala cara. Takdir mualak. Takdir mualak adalah takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah oleh umat manusia dengan wujudnya ada ikhtiar atau semacam usaha. Itulah hasil diskusi kami. Baiklah teman-teman semua, adakah yang ingin bertanya pada kelompok kami? Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Dengan cara apakah takdir itu dapat diubah? Kenapa takdir tidak sesuai dengan keinginan kita? Pertanyaan di kelompok 1 terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 1. Jika ikhtiar yang dilakukan manusia sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, maka besar kemungkinan akan dikabulkannya. Karena takdir mualak merupakan takdir yang bisa diubah sesuai kehendak Allah dan ikhtiar manusia. 2. Sesuai karena Allah ingin melihat suatu usaha kita yang lebih keras lagi, serta supaya kita tidak pantang menyerah dan terus berdoa kepadanya. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah jawaban kami sesuai dengan... Jawaban dari kelompok 1 kami sudah bagus, tapi kami kurang memahaminya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkannya? Ada. Baiklah, kami akan menambahkan jawaban dari kelompok 3. Perjalanan hidup di dunia ini sangatlah dinamis. Tak jarang juga penuh tantangan dan rintangan yang tidak mungkin bisa dihindari, karena takdir telah ditetapkan. Namun, ketika kita menghadapi masalah tersebut, kita harus menyikapinya dengan bijak dan cerdas. Seseorang tidak akan pandai jika ia malas belajar. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3. Perjalanan hidup di dunia ini sangatlah dinamis. Tak jarang juga penuh tantangan dan rintangan yang tidak mungkin bisa dihindari, karena takdir yang telah ditetapkan. Namun, ketika kita menghadapi masalah tersebut, kita harus menyikapinya dengan bijak dan cerdas. Seseorang tidak akan pandai jika ia malas belajar, tidak akan menjadi sehat dan bugar jika tak pernah berharga, dan tak mungkin menjadi kaya jika tak mau bekerja. Walaupun Allah telah menentukan semuanya, tapi selama manusia itu hidup, tetap harus berusaha untuk mengubah nasibnya. Sekian penambahan jawaban dari kelompok 2. Untuk kelompok 3, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pastikan materinya tentang macam-macam takdir tadi ya nak ya. Jadi macam-macam takdir ada 2. Yang pertama takdir mubram, yaitu takdir yang sudah dari sebelum kita lahir di muka bumi. Ya, apa saja itu contohnya? Kematian. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyerka dan mencari-cari kapan waktunya dia akan meninggal dunia. Ya. Yang kedua takdir mu'alaq. Ya, takdir mu'alaq ini contohnya tadi adalah tentang kalau misalnya kita itu mau putar, tentu kita harus belajar, harus ada ikhtiar, berusaha dan berdoa. Nah, baik, karena tadi materinya sudah kita bahas dan sudah kita presentasikan, baik, untuk menyimpulkan materinya kepada kelompok 2. Ya, baik, kepada kelompok 2, silakan Ananda memberikan kesimpulan materi yang kita presentasikan. Dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan materi koda dan kodor. Yang pertama, koda secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Koda beras secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau
atau alam semesta. Demikian kesimpulan materi hari ini. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Berarti kita sudah mempresentasikan materi tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, untuk menguji kembali kemampuan Ananda tentang materi yang sudah kita pelajari, silakan Ananda buka kembali HP-nya dan silakan Ananda jawab pertanyaan yang Umi kirimkan linknya ke WA HP Ananda. Ya, silakan diisi dulu postnya. Berarti nilainya sudah semakin baik dan semakin bagus ya. Karena kita sudah mempelajari materi ini, maka sudah banyak yang tuntas nilainya di prospek di akhir ini. Nah, alhamdulillah. Ya. Baik, silakan kumpulkan kembali LKPD yang sudah Umi bagikan tadi sekaligus dengan penilaian diri dan kelompok Ananda masing-masing. Ananda, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Umi, di mana di awalnya kami ditunjukkan gerakan-gerakan yang membuat kami bersemangat untuk melakukan pembelajaran hari ini Umi, dan kami termotivasi untuk lebih baik lagi belajarnya. Dan dalam diskusi kami juga dituntut untuk banyak lebih berbicara sehingga kami tidak ada berleha-leha Umi. Nah, yang bisa menyampaikan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Saya Umi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan memuaskan Umi. Biasanya saya tidak pernah bicara di depan, sekarang saya sudah bisa bicara di depan Umi. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini alhamdulillah semua sangat bahagia dan menyenangkan dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi ke depannya. Ingat nak, kalau kita mau berusaha tidak ada hasil yang mengkhianati usaha teteh. Menjaga apa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan hasil terbaik untuk dirinya nanti dan masa depannya. Ya, baik, untuk materi kita minggu depan, silakan Ananda kerjakan LKPD, linknya Umi kirim ke WA masing-masing. Nanti Ananda akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan kepada Pandu untuk memimpin teman-temannya untuk mengakhiri pembelajaran kita. Siap gerak, siap gerak, semat gerak, tegak gerak. Israel iko uang dalam. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah.